Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi ya bersama saya Basofi Ahmad Bintang, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi yang mengenai fikih mawaris. Cuma dalam hal ini itu lebih spesifik lagi, yaitu mengenai tentang ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah. Kita mulai dari ahli waris nasabiyah dulu ya. Apa sih ahli waris nasabiyah itu? Nah, ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si muwaris. Dalam hal ini dia mempunyai hubungan nasab itu, baik dia hubungannya dari atas ke bawah maupun ke samping. Intinya si ahli waris tersebut masih mempunyai hubungan darah dengan si muwaris. Nah, ahli waris nasabiyah ini itu kalau dihitung totalnya itu berjumlah 20 orang. 13 orang laki-laki dan juga 8 orang perempuan. Nah, dari ke-20 orang ahli waris nasabiyah tadi itu nanti dipecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok ahli waris furu al-warid, yang kedua ada ahli waris hawashi, dan yang ketiga ada ahli waris usul. Nah, ini pembagian 3 kelompoknya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kira-kira siapa aja sih yang masuk ke furu al-warid, kemudian yang ahli waris hawashi itu siapa saja, dan tentunya saya juga akan menjelaskan tentang ahli waris yang masuk ke dalam kelompok usul gitu ya. Kita masuk ke kelompok ahli waris furu al-warid ya. Di dalam kelompok furu al-warid ini itu ada 4 totalnya. Yang pertama itu ada anak laki-laki, yang kedua ada anak perempuan, yang ketiga ada cucu laki-laki dari garis keturunan laki-laki, dan yang keempat ada cucu perempuan dari garis keturunan perempuan. Nah, yang perlu diketahui adalah cucu laki-laki dari garis keturunan laki-laki dan cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki ini dia bisa berhak mendapatkan ahli waris apabila anak dari si muwaris tersebut sudah pada meninggal. Artinya cucunya ini kan berasal dari anaknya si muwaris. Muwaris punya anak, kemudian menikah. Nah, melahirkan anak lah. Nah, itu disebut dengan cucunya. Kalau anaknya ini meninggal, maka harta warisannya bisa dipindahkan ke cucunya tersebut. Itu jadi si cucu laki-laki sama cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki ini sifatnya pengganti. Dia bisa mendapatkan harta warisan, syaratnya satu, yaitu orang tua mereka atau anak si muwaris tersebut sudah meninggal gitu. Kemudian kelompok yang kedua, setelah dari kelompok furu al-warid tadi, sekarang kita masuk ke kelompok usul. Nah, kelompok usul ini diisi oleh orang tua dan leluhur dari si almarhum, dalam hal ini si muwaris. Itu ada 4 orang. Yang pertama ada si bapaknya, yang kedua ada ibunya, yang ketiga ada kakek dari garis keturunan bapak, dan ada nenek dari garis keturunan ibu. Keempat orang ini itu mempunyai hak juga di dalam mendapatkan harta warisan. Tetapi untuk kelompok usul ya, untuk kelompok usul ini dia menempati prioritas yang kedua, karena prioritas yang pertama itu kelompok furu al-warid tadi. Prioritas yang kedua baru si kelompok usul ini, yaitu para orang tua dan leluhur dari si muwaris tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang terakhir dari pembagian kelompok ahli waris ahli waris nasabiyah ya. Kelompok terakhir ini disebut dengan kelompok hawashi, di mana kelompok hawashi ini diisi oleh kerabat keturunan garis samping, yaitu kerabat dari si muwaris beserta dengan keturunan-keturunannya. Nah, ini jumlahnya ada 13 orang kalau dari
kelompok Hawasyi ini. Saya bacakan saja. Yang pertama itu ada anak laki-laki, yang kedua ada anak perempuan, yang ketiga ada cucu laki-laki garis keturunan laki-laki, cucu perempuan garis keturunan laki-laki, kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak, terus saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki saudara sekandung atau keponakan laki-laki, anak laki-laki saudara sebapak, paman sekandung, kemudian anak paman sebapak, anak paman sekandung, dan anak paman sebapak. Nah, yang saya sebutkan tadi itu jumlahnya 12. Itu disebut dengan kelompok Hawasyi, yaitu kelompok dari garis keturunan samping. Baik dari kerabat dekat sampai kepada keturunan-keturunan dari si muwaris tersebut. Ini juga mereka ada hak untuk mendapatkan harta warisan dari si muwaris. Nah, ini 3 kelompok tadi ya. Yang kelompok pertama ada furu al-warid, yang kedua ada kelompok usul, yang ketiga ada kelompok Hawasyi. Ini 3 kelompok pecahan dari kelompok nasabiyah. Setelah tadi kita membahas ahli waris nasabiyah, sekarang kita akan lanjut ke ahli waris sababiyah. Nah, ahli waris sababiyah ini adalah ahli waris yang dia bisa mendapatkan harta warisan asalkan ada beberapa sebab. Nah, sebabnya ini ada 3. Yang pertama, karena adanya sebab perkawinan. Entah itu istrinya, entah itu suaminya. Terus yang kedua, dengan sebab memerdekakan hamba sahaya. Jadi kalau dulu misalkan ada seorang tuan, entah itu laki-laki atau perempuan, dia memerdekakan hamba sahayanya nih, budaknya lah kalau dulu bahasa kotornya. Ketika dia sudah merdeka, maka dia bisa mendapatkan harta warisan dengan sebab karena dia sudah dimerdekakan oleh tuannya itu. Nah, kalau yang ketiga ini menurut dari pendapat Imam Hanafi ya, bahwa seseorang bisa mendapatkan harta warisan kalau misalkan ada perjanjian atau tolong menolong gitulah antara kedua belah pihak. Kalau misalkan mereka memang sudah ada perjanjian, walaupun dia nggak ada garis keturunan, nggak ada sebab 2 tadi, tetapi si ahli waris punya si muwaris punya kesepakatan atau perjanjian dengan orang lain bahwa orang tersebut bisa mendapatkan harta warisan karena sudah sepakat, maka orang yang tadi yang sudah berjanji atau sudah membuat perjanjian dengan si ahli waris dan si muwarisnya ya, maksud saya si muwarisnya ini sepakat bahwa dia bisa mendapatkan harta warisan, maka itu boleh. Tapi ini menurut pendapat Imam Hanafi. Cuman kalau pada umumnya sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan harta warisan itu ada 2 tadi, yaitu dari sebab perkawinan, yang kedua dengan sebab memerdekakan. Yang ketiga ini bisa jadi opsi kalau misalkan mau dilaksanakan karena adanya sebab perjanjian. Nah, kalau kita gabungin dari ahli waris nasabiyah sampai kepada ahli waris sababiyah, itu totalnya itu ada 25 orang yang berhak untuk mendapatkan ahli waris dari harta warisan yang telah ditinggalkan oleh si muwaris. Tetapi di dalam ketentuan Islam, kalau misalkan 25 ahli waris tersebut berkumpul semua, artinya lengkaplah ada semua, maka yang diutamakan hanya 5 orang saja, di mana 5 orang ini yang paling dekat garis keturunannya atau yang paling dekat hubungannya dengan si muwaris. Yang pertama itu anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga bapak, yang keempat ibu, dan yang kelima istri ataupun suami. Nah, jadi 25 itu nggak bisa dapat semua. Dia kalau lengkap 25 itu cukup 5 ini aja yang diutamain gitu. Hal ini kenapa? Karena di dalam Islam
dia lebih mengutamakan orang-orang terdekat terlebih dahulu gitu. Kayak anak, terus orang tua, istri. Karena kan begini, ini semua didasarkan karena dilihat dari masa depannya tersebut. Kalau misalkan si bapaknya meninggal, ya anaknya terlebih dahulu yang diutamakan atau istrinya terlebih dahulu yang diutamakan untuk mendapatkan warisan. Kenapa? Karena masa depan mereka masih panjang begitu. Makanya mereka orang lima inilah yang diutamakan terlebih dahulu untuk mendapatkan warisan. Jadi itulah tadi yang bisa saya sampaikan ya mengenai ahli waris. Jadi ada dua ya, ada ahli waris nasabiyah. Kalau ahli waris nasabiyah, ahli waris yang mempunyai garis keturunan darah ya atau nasab dengan si waris. Kalau ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang mendapatkan warisan karena ada beberapa sebab tadi, yaitu karena sebab perkawinan, yang kedua ada sebab memerdekakan hamba sahaya, dan yang ketiga ada sebab karena adanya perjanjian. Tapi ini dari pendapat Imam Hanafi, itu opsional, jadi bisa dilakukan bisa tidak gitu sesuai dengan kesepakatannya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau ada materi yang salah, mohon dikoreksi, mohon dibenarkan. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.